Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin. Hudan wa bushra wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para pecinta sinyal Islam Indonesia, kita masih bersama kajian kitab Tafsir Al-Munir atau yang disebut dengan Tafsir Marah Labid li Kashfi Ma'na Qur'anil Majid, karangan ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita memasuki surat An-Nasr. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala suratun Nasri wa tusamma suratut Tawdi'. Ini dinamakan juga dengan surat perpisahan. Lima fiha minad dalalati ala tawdi'id dunya wa hiya akhir suratin nazalat. Kenapa dinamakan surat At-Tawdi' dengan perpisahan? Surat An-Nasr disebut juga surat Tawdi' atau perpisahan karena di dalamnya ada yang menunjukkan seakan-akan Rasulullah SAW akan berpisah dengan dunia. Dan ini akhir surat yang diturunkan secara surat utuh. Lain lagi dengan ayat, ya. Ini secara akhir surat, satu surat utuh diturunkan, ini yang terakhir. Qalahu Ibnu Abbas, ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Madaniyatun, ini madaniyah termasuk kategori madaniyah. Hiya thalathu ayatin, ini ada 3 ayat. Wa thalathun wa ashruna kalimatan, ada 23 kalimat. Wa tis'atun wa sab'una harfan, ada 79 huruf. Ini metode Syekh Nawawi jadi seperti ini. Disebut dulu nama suratnya, apa madaniyah atau makiyah, kemudian berapa ayatnya dan kalimatnya. Bahkan huruf. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi, idza jaa, apa Allah Ta'ala a'lam bimuradih. Idza, apabila jaa datang nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. In kana nuzul hadhil ayati qabla fathi Makkah fa'idha dzarfun mustaqbal jawabu fasabbih. Sekarang, apakah surat An-Nasr ini turun setelah Fathu Makkah atau sebelum Fathu Makkah? Ini ada 2 kemungkinan dan Syekh Nawawi menyebutkan langsung apabila turunnya surat ini sebelum Fathu Makkah. Artinya memang berupa berita gembira kepada Rasulullah SAW. Idza jaa nasrullah, memang akan. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kabar gembira akan ada Fathu Makkah, akan ada pertolongan Allah, berarti pasti akan ada. Dan itu memakai idza. Apabila ada dzaraf mustaqbal, nanti akan ada jawabannya. Kalau nanti ada pertolongan Allah, maka dijawablah dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dengan bertasbih. Fa in kana nuzul ba'dal fathi. Nah, kalau ada mengatakan ini kan turunnya setelah Fathu Makkah, ketika di Makkah ini turunnya, maka idzanya fa idza bimana id allati lil madhi. Idza di sini yang dimaksud dengan id, ingatlah bagi yang lalu. Ingatlah. Nah, kalau sudah ada pertolongan Allah, maka ingat, langsung tasbih, begitu. Fahiya ala hadza muta'alliqatun bimuqaddar ay akmalallahu al-amra wa atamma an-ni'mata idh hasala i'anatullahi ta'ala ala aduwika. Yang dimaksud ini kan ada yang kalimat yang hilang apabila pertolongan Allah. Nah, apabila pertolongan Allah datang, maksudnya apa? Maksudnya apabila urusan Allah Subhanahu wa taala telah Allah sempurnakan, nikmatnya telah Allah lengkapi, maka akan datang pertolongan Allah atas musuh-musuhmu. Ketika itu baru fasabbih. Wal fatah,
Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang dimaksud dengan fatah? Fatah itu ai fathu Makkah. Syekh Nawawi menyebutkan fatah ini secara khusus Fatu Makkah. Wa huwal fathul ladzi yuqalu lahu fathul futuh. Fatah yang Fatu Makkah itu disebut bagi Fatu Makkah adalah fatahnya futuh. Pembuka dari segala fatah. Memang di dalam Islam itu yang ada fatah dibuka, bukan dijajah atau bukan diserang. Ketika Islam datang itu membuka. Wa kana li ashrin madina min syahri Ramadan sanata thamanin. Ini terjadi di tanggal 10 bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriyah. Bagaimana kejadiannya? Syekh Nawawi menceritakan sedikit. Faqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah wa ma'ahu 10,000 minal muhajirin wal ansar. Rasulullah keluar dari Madinah walaupun ketika itu adanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin secara sembunyi untuk ke Mekkahnya, tidak ingin diketahui oleh ahlu Makkah, oleh penduduk Makkah. Beliau keluar dari Madinah bersama 10.000 dari muhajirin dan ansar, para sahabat. Wa ta'iful Arab, dan ada beberapa kelompok-kelompok Arab ketika itu yang ikut kepada perjanjian Madinah ketika itu. Ila an nazala bi Marri Dhahran, sampai ke Marri Dhahran, satu tempat. Wa qaddima Abbas wa Abu Sufyan ilaihi, dan datanglah Al-Abbas, pamannya beliau, Abdul Muttalib, dan Abu Sufyan. Karena ketika itu Abu Sufyan ketahuan mengintip pasukan Rasulullah SAW, dan ketahuan oleh sahabat pamannya beliau yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dan dibawalah Abu Sufyan kepada Rasulullah. Fasta'dana, keduanya izin. Fa'adina li'ammihi khasatan, maka izinlah kepada pamannya secara khusus. Ini Abu Sufyan izin kepada pamannya ya, Rasulullah yaitu Abbas. Faqala Abu Sufyan, maka berkata Abu Sufyan, imma an ta'dhanani wa illa adhab biwaladi ilal mafazah. Kamu mau izinkan saya, atau kalau tidak diizinkan maka saya akan pergi dengan anak saya, artinya dengan keluarga, ke daerah, ke gurun pasir, fanamu tujuan wa atsyan. Udah, kami dalam keadaan lapar dan haus, begitu saja. Ke padang pasir sudah, kalau enggak diizinkan. Faraqa qalbuhu, maka lembutlah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan itu. Fa'adina lahu, maka diizinkan. Wa qala lahu, dan berkata kepada Abu Sufyan, alam ya'ni an tuslima wa tuwahhid, bukankah sudah waktunya sekarang engkau, wahai Abu Sufyan, untuk masuk Islam dan menyekutukan Allah seperti halnya kami, artinya. Faqala, maka berkata Abu Sufyan, adhunnu annahu wahid, law kana hahuna ghairullah lanasarana. Saya mengira Tuhan itu ya memang satu nih kayaknya. Karena kalau misalkan ada lebih dari satu, pasti kami telah ditolong nih. Pasti Tuhan itu telah menolong kami. Kami buktinya tidak ditolong nih sekarang. Berarti Tuhan itu kayaknya cuma satu nih. Faqala alam yakni, Rasulullah ini berkata, Rasulullah SAW, alam yakni anta arifa anni rasulahu, bukankah sudah waktunya sekarang kamu mengetahui bahwa saya itu adalah Rasulnya, Rasulullah. Faqala inna li syakkan fi dzalika. Nah, kalau ini saya ada ragu sedikit nih dalam hal ini. Faqala Abbas. Abbas sudah ini ketahuan, kemudian sudah diizinkan, maka Sayyidina Abbas juga geram, kok malah tidak percaya dengan Rasulullah. Aslim, kata Abbas. Qabla an yaqtuluka Umar. Qabla an yaqtulaka Umar. Masuk Islam. Kalau enggak nanti Umar mau bunuh kamu nanti. Faqala wa madza asna'u bil Uzza, katanya. Dan apa yang harus saya lakukan dengan Uzza? Kalau saya masuk Islam, Tuhan saya kan ada Manat, ada Uzza, Lata,
Dan Uzza mau diapakan ini katanya. Faqala Umar. Nah, Sayyidina Umar juga geram ketika itu. Laula annaka baina yaday Rasulillah la darabtu unuqaka. Kalau kamu bukan lagi bersama Rasulullah, sudah saya tebas leher kamu. Faqala ya Muhammad. Maka berkata Abu Sufyan, wahai Nabi Muhammad, akhirnya ngadu juga pada Rasulullah. Alaisal aula an tatruka haula'il awbash wa tusalih qaumaka wa ashirataka fasukanu Makkah ashiratuka wa aqribaka ashiratuka wa aqaribuka wa tu'riduhum lisyanni wal qarah. Abu Sufyan artinya bernegosiasi. Wahai Nabi Muhammad katanya, bukankah lebih baik engkau tinggalkan orang-orang itu yang mukanya nggak pernah bisa senyum kayaknya. Sedangkan kamu lebih baik udah berdamai saja dengan keluargamu. Kan orang Mekah itu kan kaum kamu, keluarga kamu. Orang Mekah itu kerabat kamu. Loh, itu kan harusnya bisa berdamai. Nah, faqala Rasulullah alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haula nasaruni wa a'anuni wa dzabau an harimi wa ahlu Makkah akhrajuni wa zalamuni fa inhum asarru fa bisu'i sani'ahim. Jangan begitu istilahnya. Mereka itu menolong saya, mereka itu membela saya, sedangkan ahlu Makkah mereka mengeluarkan saya, menzolimi saya. Kalaupun misalkan mereka itu jelek perlakuannya, ya karena perlakuan mereka lah yang jelek gitu. Jadi ya memang itu feedbacknya, orang Mekahnya sendiri yang jelek, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Wa amaral Abbas bi an yadhhaba bihi wa yufiqahu wa yuqifahu 'alal mirsad liyutali'a al-askar. Dan ini memang di dalam kitab-kitab tafsir atau di dalam kitab-kitab sirah, maka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Sayyidina Abu Sufyan masuk Islam secara langsung ketika itu. Ada yang berpendapat belum masuk Islam sampai dia itu melihat dan ditemani oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib untuk pergi dan menemani diberhentikan di tempat orang-orang melihat. Jadi tempat mengintip, ada tempat mengintip sendiri, diperlihatkanlah Abu Sufyan ketika itu akhirnya sampai masuk Islam. Ini ditemani oleh Abbas bin Abdul Muttalib, lalu diintipkan, diperlihatkan pasukan kaum Muhajirin dan Ansar yang sedang lewat ke Mekah. Tsumma taqaddama Abu Sufyan wa dakhala Makkah. Ketika itu karena Abu Sufyan sudah terkaget-kaget dengan pasukan kaum muslimin dari Muhajirin dan Ansar, bahkan di antara mereka ada Sa'ad bin Ubadah yang mengatakan kepada Abu Sufyan, al-yaum yaumul malhamah, inilah hari pembalasan katanya. Sampai Abu Sufyan ketika itu takut dan masuk Islam dalam beberapa kitab sirah, dan akhirnya mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaum yaumul malhamah, apakah benar sekarang itu hari pembalasan? Itu kata Sa'ad bin Ubadah katanya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Sufyan, al-yaum yaumul marhamah, sekarang hari kasih sayang, justru akan disayangi nanti. Dan apa yang setelah itu, apa yang Abu Sufyan lakukan? Wa qala inna Muhammadan jaa bi askarin la yutiquhu ahadun. Walamma sami'a Abu Sufyan adhana qaumin lil fajri kana ashrafu alafin fazi'a min dzalika faz'an syadidan. Dan Abu Sufyan ketika itu masuk Mekah, berlari ke Mekah dan mengumumkan kepada kota Mekah. Bahkan yang terkaget-kaget ketika itu istrinya sendiri, kok kelihatan seperti pengecut seperti ini. Tapi memang itulah yang disaksikan oleh Abu Sufyan. Ada pasukan yang tidak dapat dicegah lagi, karena Abu Sufyan mendengar bahwasanya pasukan itu lebih dari 10.000 pasukan, yang itu membuat Abu Sufyan takut sekali.
Wa sa'al al-Abbas fa akhbarhu bi amri shalah. Nah, barulah ketika itu Abu Sufyan bertanya kepada Abbas bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib memberikannya salat, artinya menyuruhnya untuk salat. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ala rahilatihi wa lihyatuhu ala qarbusi sarjihi. Dan masuklah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah. Ini disingkat memang, dalam kitab sirah tentu akan lebih panjang. Silahkan kita murojaah lagi dan buka-buka lagi kitab-kitab sirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dan janggutnya ke atas pelana bagian depan. Jadi pelana itu seperti ini, kalau korbusnya itu ada di bagian sini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kasajid tawadu'an wa syukran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang sujud itu sebagai rasa tawadu beliau dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma iltamasa Abu Sufyan al-ahman. Kemudian Abu Sufyan pun meminta aman, artinya bagaimana ini juga dalam kitab sirah dikatakan sebelumnya. Jadi Abu Sufyan itu minta tolonglah diamankan kota Mekah ini, walaupun seperti itu masih keluarga juga seperti itu. Bernego, akhirnya Sayyidina Abu Abbas juga bernego kepada Rasulullah SAW. Ini Abu Sufyan ini harus diangkat derajatnya. Akhirnya faqala Rasulullah SAW mengatakan man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan itu aman. Faqala wa man tasa'u dari. Ya untuk siapa cukup rumah saya? Rumah saya cuma kecil. Untuk berapa orang sih cukupnya? Faqala wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Nah, Rasulullah melanjutkan, yang masuk masjid juga aman. Wa man yasa'ul masjid, masih kurang luas masjid. Faqala man alqa silahahu fahuwa amin wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Yang menaruh senjatanya dia juga aman, menutup pintunya dia juga aman. Akhirnya orang-orang pun memang berkeliaran sampai menutup pintu rumahnya masing-masing. Tsumma waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika Rasulullah masuk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ala babil masjid, di pintu masjid, wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tsumma qala. Nah, ini dipersingkat juga, walaupun kejadian-kejadian yang luar biasa, penghancuran berhala-berhala. Kemudian ketika itu penduduk Mekah dikumpulkan dan Rasulullah berkata, "Ya ahla Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Wahai penduduk Mekah, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan? Faqalu, mereka berkata, khairan, akhun karim, wabnu akhin karim. Wah, kayaknya baik. Rasulullah, engkau itu orang baik. Engkau itu mulia. Saudara yang mulia. Anak yang mulia. Luar biasa katanya. Dipuji-puji Rasulullah. Faqala idhabu fa'antumut tulaqa. Rasulullah SAW berkata, udah pergi kalian. Engkau orang yang terbebas. Kalian bebas. Fa'ataqahum Rasulullah SAW. Rasulullah membebaskan mereka. Waqad kana Allah Ta'ala amkanahu min niqabihim unwatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamankan mereka dari lehernya, istilahnya secara terpaksa. Artinya bisa saja mereka itu terbunuh, wa kana lahu fai'an, dan mereka memang kondisinya sedang dalam keadaan tawanan, seakan-akan seperti itu. Fadzalika summiya ahlul Makkah ahlul Makkah at-tulaqa. Maka dari itu penduduk Makkah juga disebut dengan ahlu at-tulaqa, yaitu orang-orang yang terbebas. Mereka dibebaskan, tsumma baya'uhu 'alal Islam, kemudian mereka dibaiat yang masuk Islam. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam fi Makkah khamsa asyrata lailatan, dan Rasulullah berdiam di Makkah sekitar 15 hari. Tsumma kharaja ila Hawazin, kemudian Rasulullah keluar ke Hawazin. Wa quri'a fathullah wan nasr, dan dibaca justru bukan idza jaa nasrullah, tapi idza jaa fathullah wan nasr, terbalik.
Fathullah dan Nasrullah wal Fatah. Ini Fathullah wan Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ai wa absartan nas, dan kamu melihat manusia yadkhuluna, mereka masuk fi millatil Islam, dalam agama Islam, jama'atin, berjamaah, kathifatan, secara banyak, bergelombolan, ka ahlu Makkah, seperti ahlu Makkah. Ini banyak yang masuk Islam setelah itu. Wa Taif wal Yaman wa Hawazin wa sair qabail Arab. Dan bukan hanya Makkah, Taif, Yaman, Hawazin, dan beberapa penduduk Makkah, penduduk Arab ketika itu, kabilah-kabilah Arab. Wa kanu qabla dzalika fihi wahidan. Padahal kan sebelumnya hanya satu yang masuk, watnain, dua orang paling tidak. Wa quri'a yudkhuluna 'alal bina lil maf'ul. Ada yang dibaca juga yadkhuluna atau yudkhuluna fi dinillahi afwaja, untuk bina maf'ul. Ketika itu kalau misalkan sudah masuk Makkah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah ada, Fatu Makkah ada, kemudian melihat manusia atau orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kepada atas nama Tuhanmu, dengan bersyukur kepada Tuhanmu. Ai faqul subhanallah hamidan lahu, katakanlah subhanallah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu, dan bermintalah istighfar. Ai utlub ghufranahu, mintalah ampunannya. Habman li nafsika, khususnya diri sendiri. Waqtiqsaran li amalika, dan terbatasnya amalan-amalanmu. Wasti'adhaman li huquqillah, dan membesarkan hak-hak Allah. Wastidrakan lima farata minka min tarkil aula, dan juga meminta maaf karena mungkin ada kekurangan padahal yang harus lebih diambil harusnya yang utama yang lain, misalkan. Wa ka'annahu ta'ala yaqul idza jaa nasrullah iyyaka wal mu'minun. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati engkau dan orang-orang mukmin. Wal Fatah, dan Fatah, ada Fatu Makkah. Wa dukhulun nas fi dinika fashtagil anta bitasbih wal hamdi wal istighfar. Kalau sudah ada seperti itu, Fatah sudah ada, masuk Islam orang-orang sudah banyak, maka banyaklah bertasbih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfar. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Innahu ta'ala yukthiru qabulat taubati likathirin minat taibin. Allah Subhanahu wa taala banyak menerima taubat, ya, karena memang yang bertaubat juga banyak. Wa taubatu ismun lirruju' wan nadam. Taubat itu adalah nama dari taib ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa menyesal. Wal insan qad yaqul astaghfirullah wa laysa bitaib. Nah, sekarang ada masalah. Ada orang yang menyebut astagfirullah, sedangkan mereka tidak bertaubat. Maksud dari ayat ini, fayakunu kadziban kana taqdiru kalam wastaghfirhu bitaubah. Nah, kalau seperti itu kan, kalau yang tadi ada yang istighfar tapi tidak bertaubat, itu seakan-akan istighfarnya bohong. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah mintalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai taubat. Wa fi hadza tanbihun ala anna khawatimal a'mal yajibu an takuna bitaubati wal istighfar wa kadza khawatimul a'mal. Ini merupakan satu peringatan bahwasanya kita harus menutup ke amal-amal, segala kegiatan dan umur kita dengan taubat dan beristighfar. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam lam yajlis majlisan illa khatamahu bil istighfar. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah duduk dalam satu majlis kecuali ditutup dengan istighfar. Wa Aisyah
Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana nabiyullah fi akhiri amrihi la yaqumu wa la yaq'ud wa la yadhhab wa la yaji illa qala. Rasulullah dikatakan oleh Sayyidah Aisyah itu dalam akhir hayatnya tidak duduk, tidak pergi, tidak datang, kecuali yang banyak itu adalah subhanallah wa bihamdi. Perkataan yang paling banyak subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Faqultu ya Rasulullah, Sayyidah Aisyah bertanya kepada wahai Rasulullah, innaka tukthiru min qaulika subhanallah bihamdi? Qala, engkau perbanyak nih, kayaknya banyak sekali membaca subhanallah bihamdi. Rasulullah SAW menjawab, inni umirtu biha, saya diperintahkan dengan memperbanyak subhanallah bihamdi wa qara idza jaa nasrullah. Ketika itu Rasulullah membacakan idza jaa nasrullah wal fath. Jadi dalam ayat itu merupakan perintah memperbanyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika turun surat ini, kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula, banyak mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli innaka antat tawwabul ghafur. Jadi banyak membaca ini, dan kita disunahkan juga untuk membaca di akhir-akhir majelis. Qala Muqatil, berkata Imam Muqatil mufassir, lamma nazalat hadhihi surah qara'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika surat ini turun yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi, kepada para sahabatnya, wa fihim Abu Bakar wa Umar wa Sa'ad bin Waqqas wal Abbas. Di antara para sahabat ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Fafarihu wastabshaw wa baka al-Abbas. Mereka para sahabat gembira, bahkan kalau di sini ternyata menangis Sayyidina Abbas. Dalam riwayat yang lain tentunya kita akan temukan Sayyidina Abu Bakar yang menangis. Faqala lahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada Abbas yang menangis, "Ma yubkika ya am? Kenapa engkau menangis?" Qala na'aitu ilaika nafsaka. Saya seakan-akan dikabarkan perpisahan dengan engkau ya Rasulullah, katanya, kata pamannya. Ai akhbartu bimautika. Saya seakan-akan dikabarkan dengan kematianmu ya Rasulullah. Qala innahu kama qulta. Ya, itu memang demikian seperti yang engkau katakan. Fa'asha ba'daha, dan memang seperti itulah akhirnya Rasulullah SAW masih hidup ketika itu. Ba'daha sittina yauman, 60 hari. Maru iya fiha dhahikan mustabshiran. Wa ibni Umar nazalat hadhi surah bimina fi hajjatil wada. Menurut pendapat Abdullah bin Umar, surat ini turun di Mina ketika haji wada. Thumma nazala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kemudian akhir ayat ketika itu ada ayat yang di ayat ketiga surat Al-Maidah turun juga ketika itu, fa'ashan nabi ba'daha thamanina yauman. Kalau menurut versi Ibnu Abbas, ketika hitungan dari Mina sampai meninggal Rasulullah itu hitungannya 80 hari. Tsumma nazalat ayatul kalalah, kemudian turun ayatul kalalah dari akhir surat An-Nisa. Fa'asha ba'daha khamsina yauman. Hidup ketika itu sekitaran 50 hari. Tsumma nazala laqad ja'akum rasulun min anfusikum fa'asha ba'daha khamsatan wa thalathina yauman. Ketika itu sekitar 35 hari lagi. Tsumma nazala wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, surat Al-Baqarah ayat 281. Fa'asha ba'daha ahadan wa ashrina yauman. Ketika itu Rasulullah SAW sisa hidupnya 21 hari. Waqila ahada asyara yauman, dikatakan 11 hari. Waqila sab'ata ayyamin wallahu ta'ala a'lam, dikatakan juga 7 hari sisa dari
akhir ayat yang diturunkan, yaitu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Allah a'lam. Imam Syekh Nawawi juga mengakhiri ini wallahu a'lam pendapatnya. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam, dan intaqala ila rahmatillahi taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan fi Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, litnai asyara khallat minhu min hijratihi ilal Madinah. 12 tahun setelah Rasulullah SAW berhijrah, walaupun memang ada pendapat 10 tahun. Ini ada Syekh Nawawi menuturkan 12 tahun. Jadi lahirnya beliau 12 Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Ketika 12 tahun setelah itu, ini ada setelah hijrah Rasulullah SAW meninggal, kanat litnai asyara khallat min Rabi'il Awal kama anna mauliduhu kana kadzalika 'alal masyhur. Sebagaimana pendapat yang kuat juga kelahiran Rasulullah SAW pada 12 Rabiul Awal. Itulah kita belajar dari surat An-Nasr, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Rasulullah dan kita akhiri juga pelajaran dalam surat An-Nasr dengan sama-sama bertasbih, sama-sama bertahmid, dan sama-sama beristighfar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.